Ya, polisi merekonstruksi kasus pembunuhan sadis seorang bocah berusia 7 tahun di Sampang, Madura yang ditemukan di saluran pembuangan air. Warga Desa Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura yang emosi ini mengepung rumah seorang berinisial AM bersama temannya yang diduga sebagai tersangka pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 7 tahun. Jadi ini proses rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang rupanya masih berusia 14 tahun ya, terhadap korban yang berusia 7 tahun. Nah, saat ditemukan korban ini yang berinisial NH dalam kondisi mengenaskan. Ya, kita akan langsung berbincang dengan kerabat korban, yakni Bapak Lukman Hakim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman. Kami juga turut berbela-sungkawa atas kejadian ini Pak Lukman. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Terima kasih bela-sungkawanya. Ya, Pak Lukman, pihak kepolisian sudah melakukan rekonstruksi atas kejadian ini Pak, dan ternyata memang pelaku dan juga korban ini saling kenal ya. Kabarnya pelaku sering menginap juga di rumah korban. Sejauh ini prosesnya seperti apa, proses hukumnya? Jadi kemarin pagi saya atas nama keluarga bersama kakeknya, pamannya juga, termasuk ada satu warga itu kami antarkan dan dampingi ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, siang harinya sekitar jam 12:30 seusai memeriksa 4 saksi itu, Polres melanjutkan ke rekonstruksi. Nah, jadi itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini menjadi terang benderang, sehingga kami simpulkan setelah rekonstruksi itu, karena ini pelakunya kan anak Mbak, jadi penyidikannya lebih cepat ketimbang dengan pelaku dewasa begitu kan, sehingga rekonstruksi ini dalam waktu dekat kemungkinan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan begitu. Tapi memang benar motifnya karena pelaku ini mau mengambil perhiasan dari korban atau ada motif lainnya Pak? Nah, jadi motifnya memang benar. Nah, kebetulan pelaku ini kan sering nongkrong, kadang juga sering tidur di rumah korban ya. Nah, kebetulan si korban ini memakai perhiasan gelang dan anting. Nah, mungkin si pelaku ini kan tergiur untuk merampas atau menguasai emas yang dipakai oleh si korban. Nah, pada hari Sabtu itu sekitar siang ya, hari Sabtu tanggal 9, 1 hari sebelum Lebaran itu si korban itu sempat minta uang ke ibunya. Nah, minta uang mau beli jajan katanya begitu, dikasihlah 2.000 sama ibunya. Nah, tak lama dari itu si korban ini diajaklah sama si pelaku ini dengan dalih mau rujakan. Nah, dari rumah korban ini oleh si pelaku dibawalah ke rumah pelaku sekitar ada durasi jarak 5 meter ya dari rumah korban ke rumah si pelaku ini. Setiba di rumah pelaku, oleh pelaku si korban ini disuruh ke belakang rumahnya pelaku dengan dalih cari buah begitu. Nah, setiba di belakang rumahnya itu dari arah belakang korban, pelaku itu langsung mengikat mulutnya si korban dengan tubuhnya si pelaku. Ya, disitulah pelaku melakukan atraksinya, langsung memukul bagian kepala atas ya, dahi sebelah kanan dengan batu yang lumayan besar, lalu bocor dan lukalah dahi si korban itu. Nah, setelah tidak puas dengan perbuatan memukul bagian kepalanya si korban itu, lalu si pelaku ini mengikat kedua tangan si korban, terus mengikat kedua kaki korban, termasuk mengikat leher si korban dengan keras dan dengan kencang. Setelah itu namanya anak kecil kan. Sendiri ya Pak ya? Ya, kan kemarin begini Pak. Jadi awal-awal pada hari Minggu itu tanggal 10 itu, apalagi si keluarga korban ya, semua masyarakat tidak percaya kalau ini perbuatannya sendirian. Karena pada demikian ada sangat rapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini, mulai dari cara membawanya, terus merampas perhiasannya sampai mengikatnya, ini semuanya tidak percaya kalau ini sendirian. Tapi kemarin setelah dilakukan rekonstruksi, ini nyata
memang gaya yang Ya. diperagakan oleh si pelaku itu nyata-nyata dia sendirian dengan keras dia Pak Lukman. mengikat ya. Nah, Ya, antara Mbak. korban dan pelaku ini kan tetangga ya, dekat lah ya, sering nginap bareng. Memang wataknya seperti apa sih kesehariannya yang diketahui oleh keluarga? Kalau dalam tanda kutip tanpa kami menjustis perbuatan si pelaku ini ya, karena kan pelaku sering nongkrong dan sering main di rumah korban itu, rasa-rasanya anaknya ini ada ada kenakalan lah ya, kenakalan remaja, baik dari dari segi kejujuran, juga katanya tergabung dengan teman-teman yang suka minum begitu. Jadi begonya ke sana begitu. Oke. Ini pelaku berarti umurnya masih di bawah umur ya? Umur berapa Pak usianya? Masih 14 tahun. Oh, 14 tahun. Oke. Saat pelaku membawa korban gitu ya ke rumah pelaku, pada saat itu apakah memang di rumah pelaku tidak ada siapa-siapa, Pak Lukman? Waktu si pelaku itu membawa korban itu kan minta uang sama si ibunya dan bapaknya itu juga ada. Dengan dia minta uang mau beli jajan. Jadi namanya anak kan minta uang dikasihlah 2.000. Tahu-tahu di luar tidak jarak dari berapa meter dari itu oleh sama si pelaku ini dibawalah dengan dalih diajak rujakan. Kebetulan waktu itu ada tetangga yang melihat, yang menjumpai si pelaku ini membawa korban. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Lukman atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Sekali lagi kami tim TV One, tim Apa Kabar Indonesia Pagi mengucapkan turut berbela-sungkawa atas peristiwa yang terjadi dan menimpa keluarga Pak Lukman. Salam, selamat pagi, salam sehat selalu Pak Lukman.